Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang-orang soleh yang notabene adalah mereka ulama warasatul anbiya, para alim, para orang-orang berilmu di dalam beragama, itu para pewaris Nabi. Tentu tidak hanya mewarisi kealiman sebatas kadarnya masing-masing, tetapi juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang serupa meskipun kadarnya juga sesuai kadar masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah, juga segenap mustami dimanapun berada saat ini rahimani wa rahimakumullah. Kita terlarang untuk menuduh Rasulullah, menuduh Nabi, para Nabi dan Rasul pada umumnya, bahwa mereka melakukan satu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah juga ada wa ma kafara Sulaiman walakinasy syayatina kafaru. Jadi Nabi Sulaiman dituduh oleh orang-orang kafir itu sebagai tukang sihir, dan dituduh karenanya Nabi Sulaiman itu dianggap kafir gitu. Ini tuduhan-tuduhan kepada para nabi dan rasul itu sudah ada sejak dulu kala. Dituduh tidak adil lah. Itu para nabi dan rasul yang sifatnya adalah sudah maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan dan dari dosa. Penyampai kebenaran Allah, Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya, ini adalah orang-orang yang terjaga. Nah, itu pun masih menghadapi tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, bulian-bulian para penyampai kebenaran itu. Apalagi para sahabat yang notabene adalah murid-murid Rasulullah, tabi'in, cucu muridnya Rasulullah, tabi'ut tabi'in, buyut muridnya Rasulullah, menurun ke ulama-ulama, para imam mazhab, para ulama, dan para orang-orang soleh di zaman-zaman berikutnya, yang notabene adalah mereka ulama warasatul anbiya, para alim, para orang-orang berilmu di dalam beragama, itu para pewaris Nabi. Tentu tidak hanya mewarisi kealiman sebatas kadarnya masing-masing, tetapi juga tentu akan menghadapi tantangan-tantangan yang serupa meskipun kadarnya juga sesuai kadar masing-masing. Kalau zaman Nabi kadarnya dikejar-kejar, dibunuh, didustakan, kaumnya sendiri membuli, menghibah seperti tadi itu. Tidak adil Rasulullah membagi ghanimah. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang belum berjuang apa-apa, sudah mendapatkan 100 ekor unta, 100 kilogram emas, dan banyak hal yang diberikan. Sementara kita, kaum Ansor, kami yang ketika Rasul dikejar-kejar mencari perlindungan, kami terima, kami lindungi. Rasul datang miskin, kita upayakan, kita jadikan kaya. Ini kalimat-kalimat kekufuran ini. Dan dalam satu riwayat dinyatakan, orang yang menyatakan ini tadi, wallahi
hal ini, pembagian ini tidaklah berdasarkan keadilan dan tidak berdasarkan dalam rangka mencari wajah Allah. Kemudian dalam riwayat lain dinyatakan dari sulbi orang ini, dari orang sahabat yang satu ini nanti akan lahir orang-orang yang alim, orang-orang yang rajin beribadah, jidatnya hitam, kurus-kurus karena rajin puasa, matanya cekung-cekung karena sangat gemar melek malam, tetapi hatinya adalah hati menentang. Ini para khawarij, Pak. Jadi khawarij itu adalah orang-orang yang kemudian mengingkari. Yang awal mulanya muncul itu adalah ketika ada pertikaian antara Muawiyah, Bani Umayyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu an, di mana berebut estafet kekhalifahan waktu itu. Nah, ini terjadi pertentangan. Akhirnya orang-orang Khawarij ini memisahkan diri, tidak memihak Muawiyah, tidak juga memihak Ali. Dua-duanya dianggap neraka. Mereka merasa benar sendiri. Dan bibit-bibit Khawarij itu berkembang sampai hari ini. Ada pihak-pihak yang merasa paling benar, di luar kelompok mereka neraka. Itu ada sampai hari ini. Dan cikal bakal Khawarij seperti itu, ini konon adalah orang ini yang pertama kali menuduh Rasulullah sebagai orang yang tidak adil, dan pembagian ghanimahnya juga tidak berdasarkan mencari wajah Allah. A'udzubillah. Ini kondisi perang Hunain yang kemudian menyisakan cerita yang bisa kita ambil pelajaran sedemikian besar. Kemudian tadi setelah fakultu, nah setelah Ibnu Mas'ud menyaksikan kemarahan Rasul dan kesedihan Rasul, kemudian sampai keluar ucapan seperti tadi dan berujung pada doa untuk Nabi Musa alaihissalam, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza, telah disakiti oleh kaumnya melebihi yang sekarang ini, melebihi yang sekarang menimpaku ini. Fasobaro, kemudian Musa mampu bersabar. Kemudian Ibnu Mas'ud ngomong pada diri sendiri, kemudian mengabarkan atau meriwayatkan hadis ini dengan kata-kata fakultu, kemudian aku berkata, la jaroma la arfa'u ilaihi ba'da hadza ba'da haditsa. Demi Allah, ya, sungguh aku tidak akan mengulangi lagi untuk mengatakan sesuatu perkataan serupa dengan ini kepada Rasulullah, karena tahu dampaknya. Ketika Ibnu Mas'ud mawadul seperti tadi itu, Rasulullah menjadi marah dan membuat sangat tidak nyaman. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud berjanji tadi itu, setelah ini saya tidak akan mengatakan sesuatu hal yang serupa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih, diceritakan oleh beberapa perawi hadis dengan ketemu dalam sanad yang sama. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya Rasul di dalam membagi, kenapa kok seperti itu, pasti timbul pertanyaan. Ya, di dalam siasat perang itu, di dalam pembagian ghanimah atau di dalam praktek kita sehari-hari, kita boleh berbuat seperti tidak adil seperti itu. Misalkan kita punya harta banyak, kemudian kita kasih ke orang-orang tertentu yang punya tujuan tertentu. Yang ini yang diberi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para tokoh Quraisy yang baru saja masuk Islam, dan juga ada tokoh yang belum masuk Islam tetapi sudah mau bekerja sama dan mendukung perjuangan Islam. Itu dikasih juga. Ini dalam rangka apa? Mengokohkan hati atau keimanan orang-orang yang baru saja masuk Islam, atau orang yang sudah condong hatinya kepada Islam. Ini boleh dikasih-kasih. Bahkan kalau kita punya harta banyak, boleh dikasihkan kepada para mu'alaf seperti itu, dan menyampingkan jumlahnya kepada ahli waris kita sendiri, karena sifatnya kan hibah. Kalau orang masih hidup itu bagi-bagi harta itu namanya hibah. Kalau sudah mati, harta yang ditinggal itulah namanya harta pusaka, dan itu baru warisan. Kalau warisan sudah nggak bisa diganggu gugat,
ada pembagian, ada hitung-hitungan sudah dari Allah langsung. Tapi kalau masih hidup, ketika masih hidup boleh membagi sesuka hati kita sesuai dengan kebijaksanaan, sesuai dengan pertimbangan kita. Gitu. Orang yang baru masuk Islam, ya tokoh yang sekiranya nanti akan berpengaruh, dirangkul hatinya, diantaranya dengan pemberian ghanimah seperti ini. Ya terbukti kemudian dalam sirah khusus tentang perang Hunain ini panjang Pak ceritanya, tapi di situ ada sangat banyak adegan-adegan fenomenal. Ya, diantaranya kepala suku Badui kemudian dengan kasarnya minta kambing satu, tapi malah dikasih kambing sak lembah. Itu yang ada di lembah Hunain ambil semua 40.000 kambing Pak. Kemudian pulang, langsung bawa pulang ke sukunya sana, lalu siaran sana. Wah enak sudah ikut Muhammad, perak baca syahadat saya dapat 40.000 kambing, ayo sana sudah ke Muhammad, syahadat sana. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Dan demikian juga suku-suku yang lain. Ini diantara hikmah bagaimana Nabi mengkhususkan pembagian ghanimah tadi itu kepada orang-orang yang mu'allaf tadi, dan menyampingkan kaum Ansor yang keimanan sudah tidak diragukan lagi. Tetapi ternyata masih ada yang berpikiran semacam rajulun tadi, seorang laki-laki yang merupakan cikal bakal dari Khawarij tadi itu. Terus kemudian pelajaran yang kedua, hal yang demikian itu ya atas pertimbangan maslahat tadi itu dalam siasat berperang atau dalam siasat mencari pengaruh dalam dakwah itu dibolehkan dalam rangka mengambil hati kepala-kepala suku, pembesar-pembesar itu untuk dalam tanda kutip tidak adil kepada kaumnya yang lain, itu dibolehkan. Terus tadi sudah kita singgung bahwasanya pelajaran berikutnya adalah di setiap masa kenabian itu selalu ada musuh-musuh Nabi, bahkan dari kalangan kaumnya sendiri. Itu musuh-musuh Nabi itu tidak hanya dari eksternal, tapi bahkan dari internal. Kenapa Nabi tadi menyebut Musa alaihissalam? Karena Masya Allah, Nabi Musa ini berat Pak. Selain ditentang oleh kaumnya sendiri, diejek, diolok-olok, dibully, Nabi secara eksternal harus menghadapi kekuatan superpower Fir'aun, kekuatan harta Qarun, dan kekuatan politik Haman. Itu bersatu mereka membuat satu konspirasi besar dengan tukang-tukang sihir mereka, itu berusaha membendung dakwah tauhid Nabi Musa alaihi salam. Nah, sebelum kedatangan Nabi Musa alaihi salam diceritakan dalam surat Al-Baqarah, wa id najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka kaum Bani Israel ini dibunuh anak laki-lakinya oleh Fir'aun dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka sebelum kedatangan Musa alaihissalam. Musa datang kemudian melindungi, menemani ya orang-orang Bani Israel yang tertindas ini. Nah, tetapi apa yang terjadi? Dasar Bani Israel di dalam surat Al-A'raf ayat 129 dinyatakan, udzina min qabli an ta'tiyanna mim ba'di ma ji'tana. Musa, kami ini sebelum kedatanganmu kami sudah ditindas oleh Fir'aun. Nah sekarang kamu datang kepada kami, kamu menentang Fir'aun, kami tambah ditindas. Kalau dulu anak-anak kami yang dibunuh, sekarang kami orang-orang tuanya yang dikejar-kejar mau dibunuh. Kamu tuh gimana Musa? Seperti itu loh Pak. Padahal dibela mati-matian Bani Israel, dibela mati-matian. Juga yang sangat menggelitik lagi masih di surah Al-A'raf ayat 131 dinyatakan, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu, mereka berkata, lana hadhihi, ketika mereka ditimpa panen yang melimpah, hasil laut yang rezekinya yang bagus, mereka mengatakan bahwa ini dari hasil upaya usaha kami. Itu kaum Bani Israel Pak. Di depan Musa menyatakan, wa intusibuhum sayyatayatoirun bi Musa wa man ma'ahu.
Tetapi ketika mereka ditimpa suatu kemalangan atau musibah, mereka mentatoyurkannya atau menisbatkan sebab kesialan itu kepada Musa dan para pengikutnya. Menyakitkan, Pak, kira-kira itu. Tatoyur, jadi penyebab kesialan. Kejatuhan jejak akan mendapat sial, itu tatoyur. Dan ini diamalkan oleh Bani Israel mulai dulu. Dan ini ditentang oleh Musa dan seluruh risalah kenabian al-Islam mulai dari Nabi Nuh, Nabi Adam hingga Nabi Muhammad menolak tatoyur ini. Ya, jadi tidak boleh tatoyur. Kalau ada pakai di rumah, wah rumah ini tidak bagus, misalnya seperti itu, tidak boleh, Pak. Jadi tidak boleh menisbatkan kesialan itu kepada hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Ada gagak di atas atap rumah seseorang, kemudian oh ini ada saudaranya yang akan mati atau penghuni rumah itu yang akan mati, itu tidak boleh, itu haram, termasuk kesyirikan. Nah, disitulah beberapa faedah yang memberikan pelajaran berharga bagi kita. Satu hal bahwasanya kalau Nabi saja dicaci, kalau Nabi saja dalam menyampaikan kebenaran itu dibully, Pak, apalagi kita-kita. Padahal tugas kenabian itu tersemat kepada setiap kita. Dalam surat Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua dalam keadaan yang rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mendakwahkan dalam kesabaran, tentang kesabaran dan tentang kebaikan atau kebenaran. Jadi dakwah itu tugas setiap kita sesuai dengan level dan kadar masing-masing. Dan jangan lupa, dakwah pasti ditentang, pasti mendapat penentangan-penentangan dari objek dakwah, sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Sehingga kita harus siap sebatas kadar yang ada pada kita, eksistensi kita, keberadaan kita yang diwajibkan untuk menyampaikan sesuai dengan level kita masing-masing, di rumah ya kepada istri, anak, tetangga, di lingkungan, ya mubalik, ustadz, kiai, ulama tertentu memiliki kewilayahan dakwah, dan itu pasti akan mendapati penentangan-penentangan. Maka fasobaro, bersabar, sebagaimana Musa bersabar yang dicontoh oleh Nabi SAW bersabar. Diharapkan kita juga mengikuti sikap Nabi ketika mendapatkan penentangan dalam dakwah, juga harus bersabar. Demikian Bapak sekalian, Ustaz Isa, mudah-mudahan barokah perjumpaan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.